Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, marilah kita dengan perantaraan Yesus senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Di samping itu, janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab kurban-kurban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka menjaga keselamatan jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan sikap kita yang demikian, mereka akan melakukan tugasnya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Oleh darah perjanjian yang kekal, Allah damai sejahtera telah menghidupkan kembali Gembala Agung sebagai domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Semoga Allah memperlengkapi kalian dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Dan semoga Ia mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya berkat Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Referen Mazmur tanggapan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia memberikan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang, yang menyegarkan daku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia menuntun aku di jalan yang lurus, demi namanya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang gelap, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu itulah yang menghibur aku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, dialaku penuh berlimpah. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak." Memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mereka mengetahui tujuannya.
dengan mengambil jalan darat. Segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus. Ketika mendarat, Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Konfrater, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya pernah cerita di sini waktu saya di Porgalusi, di Halus Kerawan itu ada satu anak yang seperti idiot begitu, kurang mampu bicara, tapi jalannya boleh. Ya, selalu dari pastor sebelumnya, pastor almarhum Semitsu, itu juga sering dia datang di gereja dan juga ke pastoran, bercerita, minta uang, minta makan dan seterusnya. Dan saya juga alami hal yang sama. Satu waktu dia datang, saya coba mau menghindar. Dia datang di pastoran, saya coba dari belakang gereja ke susteran. Dari belakang gereja ke susteran, dia pergi lagi ke susteran. Saya lagi ke balai pengobatan di bagian sedikit hutan. Saya lihat tidak ada lagi. Saya coba lihat balai pengobatan itu, berjalan keliling. Tiba-tiba dia kasih kaget saya. Ternyata dia sembunyi, lalu dia datang kasih kaget saya. Saya tidak bisa menghindar lagi. Saya bayangkan Yesus datang mau bersembunyi, mau istirahat, ternyata sudah banyak orang. Hati pasti Yesus dan para murid mungkin ada yang bilang, lebih baik kita cepat balik sudah. Atau kita berlabuh saja di laut, lalu kita tidur-tidur kah? Atau pergi ke pantai yang lain. Pasti para rasul juga punya perasaan seperti itu, mau istirahat, tetapi ketika datang mereka ada banyak orang yang datang mau melihat Yesus atau mendengarkan Yesus. Tetapi reaksi yang ditunjukkan oleh Yesus, yakni dia justru merasa kasihan, menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang yang datang kepadanya. Kita ingat bahwa beberapa kali juga orang datang mencari Yesus. Ketika mengajar, menyembuhkan orang, lalu sementara berdoa, ada yang datang cari Yesus, dan para murid datang bilang mereka cari Yesus. Justru Yesus bilang, mari kita pergi ke tempat lain. Untuk apa? Untuk mewartakan. Bukan untuk istirahat, tetapi untuk juga mewartakan Injil. Jadi demi mewartakan Injil tempat lain, Yesus menghindar atau pergi ke tempat lain, tidak mau layani tempat itu. Tetapi hari ini kita dengarkan bahwa pergi untuk istirahat dan orang-orang datang, justru Yesus menerima mereka dan untuk melayani mereka. Disinilah semangat pengorbanan ada di dalam diri Yesus dan mau menunjukkannya kepada para rasul, yakni mau istirahat, tetapi orang-orang datang minta untuk dengar ajarannya atau mungkin menyembuhkannya. Yesus memberikan perhatian itu. Inilah antara lain pengorbanan yang mau dituntut Yesus kepada kita, para pengikutnya. Demi karya pewartaan, demi kepedulian pada sama, kita mengorbankan waktu, mengorbankan juga fisik kita mungkin yang lelah, kita berikan perhatian kepada sesama. Dalam bacaan pertama tadi, penulis surat Ibrani mengungkapkan berapa jenis pengorbanan atau kurban-kurban. Yakni kurban soal memuji, sampaikan kurban puji-pujian, yakni memuji orang atau memuji Tuhan yang memberikan sesuatu kepada kita, yang berbuat baik kepada kita. Kita memuji, mengucap syukur untuk Allah kita atau sama kita juga yang memberikan hal yang baik kepada kita. Juga kurban untuk membantu sesama orang lain. Kita memberikan perhatian kepada orang yang
membutuhkan bantuan kita. Dan juga kurban ketaatan kepada pimpinan, entah pimpinan gereja maupun pimpinan pemerintahan, kita menunjukkan ketaatan kita. Mungkin kita punya kemauan lain, kehendak lain dari pemimpin, tetapi kalau pemimpin mengatakan yang lain, kita harus ikut. Itu juga bagian dari kurban. Dan seperti yang ditunjukkan juga oleh Paulus Miki dan teman-temannya, kita melakukan semuanya itu, kurban itu demi ketaatan iman pada Allah sendiri. Entahkah soal menyampaikan pujian, entahkah soal menolong sesama, entahkah merelakan waktu, entahkah untuk taat kepada pimpinan, kita hendaknya melakukan itu dalam konteks ketaatan iman pada Tuhan sendiri. Dan dalam bacaan pertama dikatakan bahwa Tuhan akan melengkapi kita dengan berbagai hal untuk memampukan kita menyampaikan kurban-kurban itu. Semoga Tuhan juga memampukan kita dalam tugas dan karya kita, sehingga kita boleh berkurban juga dalam tugas karya peran kita. Satu pertanyaan refleksi bagi kita dalam tugas harian kita, berapa banyak waktu kita perhatikan atau luangkan untuk tugas utama kita daripada waktu yang kita luangkan untuk kepentingan pribadi kita. Mari kita berdoa supaya dalam hidup ini kita lebih meluangkan waktu untuk kepentingan karya pewartaan kita daripada kepentingan pribadi kita. Semoga demikian. Amin.